Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Fisiologi, kelas pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Rombel C dengan anggota 1. Faradila Kurnia Harnistia, 2. Hafiz Lutfi Aziz, 3. Faradiba Pratiwi, 4. Muhammad Aditya Wicaksana, 5. Didan Wahyu Ardana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 8. Materi pertama akan disampaikan oleh Faradiba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian terapi sel induk atau stem cell. Stem cell bisa disebut dengan istilah pabrik dari sel-sel apapun dalam tubuh manusia. Fungsinya sebagai pabrik sel atau memproduksi. Kemudian, sedangkan terapi sel induk adalah menyembuhkan beragam penyakit dengan melakukan terapi yang dapat menciptakan jaringan, organ, serta sel baru dalam tubuh. Terapi stem cell sendiri kemungkinan atau memungkinkan peserta sembuh dari penyakitnya. Selanjutnya, fungsi terapi dari sel induk. Yang pertama, bisa melakukan perbaikan sel yang sudah mati, sehingga terapi stem cell bisa dilakukan untuk penyembuhan luka. Kedua, bisa memproduksi zat protein sitokin. Protein ini yang berfungsi untuk melakukan perbaikan sel rambut dan kulit atau yang disebut dengan anti-aging. Ketiga, stem cell bisa atau berfungsi sebagai diferensiasi sehingga bisa membelah diri menjadi atau menghasilkan sel yang bertugas menggantikan tugas sel tertentu yang sudah mati. Keempat, bisa digunakan untuk menyeimbangkan imun pada penyakit autoimun. Selanjutnya, potensi terapeutik sel batang otot skeleton. Apabila terjadi cedera pada sel batang otot skeletal, sel menanggapi cedera jaringan atau muskular atau otot menjadi aktif, memasuki siklus sel dan perkembangan sepanjang proses bertahap untuk menghasilkan progenitor miodi positif atau mioblast yang berkembang biak sebelum berdiferensiasi dan bergabung untuk memperbaiki mio yang rusak. Fibers muskular atau setidaknya sebagian dari muskular 3-5 juga mampu memperbaharui diri secara ekstensif, memungkinkan otot rangka beregenerasi dengan cepat setelah cedera berulang. Modulator farmakologis nasib sel miogenik. Perawatan ini secara dramatis meningkatkan kapasitas pembaharuan diri dari yang diukir dalam percobaan transplantasi serial dan menyebabkan pemulihan kekuatan otot pada tikus tua. Hal ini dilakukan atau diuji cobakan pada tikus. Kemudian metilatransferase CD7 adalah regulator kuat diferensiasi muskular dan dapat dihambat dengan molekul kecil atau R, PFI 214 selama ekspansi in vitro untuk meningkatkan perkembangbiakan tikus dan muskular manusia 15. Perbanyakkan dengan R atau PFI 2 meningkatkan potensi terapeutik muskular dengan memulihkan kekuatan otot pada tikus MDX. Setelah transplantasi, demikian pula studi detailnya dengan dilakukan oleh Chris Lab 16-17 telah menunjukkan mesin produksi faktor pro diferensiasi inhibitor L2-alpha phosphatase GAT34 atau PP1 seperti SAL 003-17 serta analog yang lebih kuat C10-16 terbukti sangat efektif pengobatan tikus muskular dengan 5 C10 dalam media kultur menunda aktivitas program miogenik, meningkatkan ekspresi PLX7 dan mempertahankan enfragmentnya. Kedua, bersama-sama studi ini menunjukkan kegunaan penghambat farmakologis diferensi miogenik untuk meningkatkan penyebaran MUSCX vivo dan meningkatkan potensi transplantasi pendekatan tambahan termasuk faktor
penjelasannya mengatur permulaan. Keputusan nasib sel di MUSC ini telah menyebabkan identification jalur WNT7A atau FZD7 atau FANGL2 dan EGFR sebagai pengatur utama keseimbangan antara divisi MUSC atau simetris dan asimetris 18-19 penyialan dan 7 miring MUSC menuju divisi simetris. Baik, di sini saya akan meneruskan materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang pengertian teknologi biomaterial. Apa itu biomaterial? Biomaterial adalah suatu material, baik natural ataupun buatan manusia atau sintetis, yang digunakan berkontak dengan sistem biologi dengan tujuan untuk memperbaiki atau repair, memulihkan atau restore, atau mengganti atau replace jaringan yang rusak atau sakit sebagai interface dengan lingkungan fisiologis. Lalu, apa fungsi dari biomaterial? Fungsi dari biomaterial yaitu dipakai untuk membuat implan dan device atau surgical implants and device yang menggantikan bagian atau fungsi organ tubuh secara aman dan ekonomis. Biomaterial melingkupi semua jenis material mulai dari logam, keramik, polimer hingga komposit. Lalu selanjutnya, macam-macam biomaterial dan pengaplikasiannya. Yang pertama, logam. Pengaplikasiannya yaitu pada implan ortopedik, implan gigi, sendi buatan, ring jantung dan sebagainya. Yang kedua, keramik. Pengaplikasiannya pada implan ortopedik dan gigi. Yang ketiga, polimer. Pengaplikasiannya pada graf pembuluh darah, benang jahit, soket sendi buatan. Yang keempat, komposit. Pengaplikasiannya pada semen tulang dan resin gigi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teknik biofisik ex vivo. Sifat biofisik seperti kekuatan substrat, geometri, dan komposisi matriks ekstraseluler (IMC) telah mengarahkan teknik sistem kultur yang mencoba meniru arsitektur niche MUSC, tidak seperti cawan kultur sel plastik yang kaku. Menumbuhkan MUSC pada hidrogen lunak menyerupai modulus elastisitas jaringan otot 12 kPa. Mendukung pembaruan diri in vitro, MUSC yang diunggulkan ke hidrogen lunak mempertahankan fragmen dan kapasitas revolusi niche. Sebuah studi terbaru oleh Quatra et al. Menggambarkan perkembangan otot yang direkayasa Fibres IMFS, sebuah artifi platform budaya resmi, mencontoh fitur biofisik asli myofibres. IMF mereplikasi beberapa insyaraf fisik jaringan otot dalam geometri, modulus elastisitas, komposisi ICM, dan organisasi struktural. Sistem ini digunakan untuk menjaga ketenangan MUSC, memungkinkan jendela untuk manipulasi genetik, misalnya koreksi gen, sel ex vivo, sambil mempertahankan potensi pembaruan diri setelah transplantasi. Rekayasa jaringan telah memberikan beberapa hasil yang menggembirakan pada model hewan. Penerapan strategi ini akan bergantung pada pengoptimalan lebih lanjut biokonstruk seluler yang mampu memulihkan jaringan otot yang matang, vaskularisasi, komposisi ECM yang terorganisir, dan yang terpenting, persarafan. Kemajuan terbaru telah dimulai defining selain MUSC, jenis sel mikrogenetik yang penting untuk memfasilitasi perbaikan otot. Studi ini telah menyoroti peran pendukung untuk sel endotel, fibro atau nenek moyang adipogenetik, dan percites, serta mengembangkan strategi baru untuk mempromosikan persarafan
konstruksi melalui latihan 31. Namun, lebih banyak kemajuan masih diperlukan, terutama untuk mengatasi kurangnya persarafan yang kami bayangkan. Solusi untuk meningkatkan perbaikan saraf, perifer, dan pembentukan NMJ akan memegang kuncinya. Materi selanjutnya, rekayasa jaringan telah memberikan beberapa hasil yang menggembirakan pada model hewan. Penerapan strategi ini akan bergantung pada pengoptimalan lebih lanjut biokonstruk seluler yang mampu memulihkan jaringan otot yang matang, vaskularisasi, komposisi ECM yang terorganisir, dan yang terpenting persarafan. Kemajuan terbaru telah dimulai defining selain MUSC, jenis sel myogenik yang penting untuk memfasilitasi perbaikan otot. Studi ini telah menyoroti peran pendukung untuk sel endotel, fibro atau nenek moyang adipogenik dan perisites, serta mengembangkan strategi baru untuk mempromosikan persarafan biokonstruksi melalui latihan 31. Namun, lebih banyak kemajuan masih diperlukan, terutama untuk mengatasi kurangnya persarafan yang kami bayangkan. Solusi untuk meningkatkan perbaikan saraf perifer dan pembentukan NMJ akan memegang kuncinya. Dan memang dikatakan bahwa terapi sel yang paling maju secara klinis yang melibatkan HPSC, misalnya diferensiasi menjadi sel RPE82, nenek moyang kardiomiosit dan seperti beta yang mensekresi insulin sel 84. Semua menggunakan metode diferensiasi terarah. Meskipun demikian, beberapa masalah juga muncul dan pendekatan diferensiasi terarah. Pertama, ada ketidakkonsistenan yang cukup besar dalam waktu dan penargetan spesies VC jalur pensinyalan yang dijelaskan dalam protokol ini. Misalnya, memanipulasi jalur WNT, TGF beta, NOT-H, BMP, P13K, Hedgehog, dan retinoic acid. Semuanya telah terlibat dalam berbagai kombinasi untuk membentuk PSC menjadi otot rangka 56-63. Hal ini membuat tidak mungkin untuk menyimpulkan apakah sel yang dihasilkan di seluruh protokol beberapa secara fenotip ekuivalen. Kedua, sebagian besar metode didasarkan pada pola tubuh embrioid yang menimbulkan tantangan mapan dengan konsistensi dalam metode diferensiasi terarah. Ketiga, beberapa protokol mengandalkan FACS purifikation untuk memperkaya sel mesodermal atau myogenik 67, 85-8 atau menggunakan media yang dikondisikan 71-87, membuat metode ini melelahkan dan akhirnya menjadi terlalu mahal. Akhirnya, sangat sedikit protokol diferensiasi terarah yang dijelaskan hingga saat ini yang menunjukkan potensi engraftment in vivo yang mengarah pada peningkatan fungsional otot rangka dalam pengaturan penyakit. Bersama-sama ini mewakili tantangan utama yang masih harus diatasi untuk menggerakkan sel-sel ini menuju aplikasi klinis. Meskipun ada wacana tentang protokol optimal untuk menghasilkan nenek moyang myogenik yang diturunkan dari PSC, metode ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan strategi transplantasi sel autologus yang diturunkan dari jaringan dan memberikan jalan terapeutik yang menarik untuk eksplorasi. Metode untuk melestarikan potensi pembaruan diri MUSC in vitro akan tetap diperlakukan terlepas dari bagaimana MUSC tersebut diperoleh.
Singkatnya, meskipun signifikan tangan yang tidak dapat dan menakutkan tetap ada, kami percaya penerapan protokol penurunan PSC dalam sinergi dengan sistem biokimia dan biofisik sel biokimia inovatif yang dijelaskan di atas dapat sangat mempercepat perkembangan terapeutik, mengatasi kegagalan historis dari metode sebelumnya, dan membawa terapi sel puncak untuk perbaikan otot melangkah lebih dekat ke kenyataan. Demikianlah presentasi dari kelompok 8 fisiologi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata ataupun ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.